Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir dan berupa muatan listrik pada suatu benda. Hukum Coulomb. Interaksi benda bermuatan listrik 1. Konduksi, proses perpindahan elektron benda ke benda lain dengan sentuhan. Elektron berpindah ke benda yang kekurangan elektron. 2. Induksi, proses pemisahan muatan listrik benda dengan benda lain tanpa sentuhan. Elektron mendekat ke benda yang kekurangan elektron. Interaksi benda bermuatan listrik di atas terhadap benda netral akan mengubah muatan. Hukum Coulomb menyatakan bahwa terdapat gaya listrik atau Coulomb pada dua atau lebih benda bermuatan listrik yang berinteraksi. Sifat-sifat muatan listrik. 1. Muatan listrik sejenis akan tolak-menolak. 2. Muatan listrik berbeda akan tarik-menarik. Resultan gaya Coulomb jika terdapat lebih dari dua benda bermuatan yaitu sebagai berikut. Kuat medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi gaya Coulomb. Kuat medan listrik E menunjukkan tingkat kekuatan gaya listrik di sekitar benda bermuatan. Dapat dirumuskan sebagai berikut. E. Kuat medan listrik. Q besar, besar muatan listrik. Q kecil, besar muatan uji. R yaitu jarak titik terhadap muatan sumber. Q potensial listrik. Energi potensial listrik atau EP adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan suatu muatan uji. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Q besar, besar muatan listrik. Q kecil, besar muatan uji. R jarak potensial listrik. Potensial atau beda potensial listrik atau V adalah usaha listrik setiap satuan muatan yang terjadi ketika muatan uji dipindahkan ke suatu titik. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Q besar, besar muatan listrik. Q kecil, besar muatan uji. R jarak antar muatan. Kapasitor. Kapasitor adalah alat penyimpan muatan dan energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor dengan muatan sama besar, namun berlawanan. Muatan kapasitor dapat dihitung sebagai berikut. C. Kapasitas kapasitor. Q. Muatan listrik. V. Beda potensial listrik. Kapasitor biasanya diisi oleh bahan dielektrik atau isolator, seperti kertas, kaca, atau plastik, yang mempengaruhi kapasitansi. Rangkaian kapasitor dapat disusun menjadi dua susunan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian kapasitor yang disusun sejajar. Rangkaian paralel adalah rangkaian kapasitor yang disusun bertingkat. Pada rangkaian seri berlaku hal berikut. 1. Muatan listrik yang mengalir melalui tiap kapasitor adalah sama. 2. Potensial total rangkaian adalah penjumlahan dari potensial seluruh kapasitor. 3. Kebalikan kapasitas kapasitor pengganti seri sama dengan jumlah kebalikan nilai kapasitas seluruh kapasitor. Pada rangkaian paralel berlaku hal berikut. 1. Muatan listrik total kapasitor adalah penjumlahan dari muatan listrik yang mengalir ke masing-masing kapasitor. 2. Potensial di seluruh kapasitor adalah sama. 3. Kapasitas kapasitor pengganti paralel sama dengan penjumlahan dari kapasitas seluruh kapasitor. Listrik dinamis. Arus listrik pada listrik dinamis dapat dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Hukum Ohm menjelaskan hubungan arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Dapat dirumuskan dengan I sama dengan V per R. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan listrik antara lain 1. Jenis bahan resistor. 2. Panjang. 3. Luas penampang. Dan terakhir adalah suhu. Hubungan yang didapat dari faktor-faktor tersebut adalah R sama dengan Rho kali L per A. Yang kedua adalah nilai tahanan resistor. Resistor adalah suatu alat yang digunakan untuk menghambat arus listrik pada suatu rangkaian. Yang ketiga
adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Rangkaian listrik dapat disusun menjadi dua susunan, yaitu pertama rangkaian seri dan kedua rangkaian paralel. Rangkaian seri dapat dirumuskan dengan tegangan total dirumuskan V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, kuat arus I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, dan resistor pengganti rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Pada rangkaian paralel berlaku hal berikut. Tegangan di suatu resistor adalah sama. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kuat arus I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, dan resistor pengganti 1 per resistor paralel sama dengan 1 per R1 per 1 per R2 ditambah 1 per R3. Alat ukur listrik diantaranya adalah amperimeter, voltmeter, ohmmeter, wattmeter, dan avometer. Yang keempat adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama berbunyi jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percambangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik tersebut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dan beda potensial pada rangkaian listrik tertutup atau loop sama dengan 0. Sigma E sama dengan sigma I kali R. Persamaan hukum Kirchhoff 2 diselesaikan menggunakan aturan loop. Aturan loop adalah aturan yang menggunakan loop atau putaran untuk menentukan nilai tegangan. A. Jika arah loop searah, maka bernilai positif. B. Jika arah loop berlawanan arah, maka bernilai negatif. C. Jika pada suatu tegangan loop melewati kutub positif, maka bernilai negatif dan sebaliknya. Selanjutnya adalah jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone bertujuan untuk menghitung suatu hambatan yang belum diketahui besarnya. Jika pada galvanometer menunjukkan angka 0, maka R1 dikali I1 sama dengan R2 dikali I2. Selanjutnya adalah energi dan daya listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik karena perpindahan muatan listrik dapat dirumuskan dengan W sama dengan V kali I kali T. Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan dalam suatu waktu. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan W per T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliata Syedistika Sari, nomor absen 32. Di sini saya akan menyampaikan tentang medan magnet. Apa sih itu medan magnetik? Medan magnetik adalah ruangan di sekitar magnet yang masih terpengaruh gaya magnetik. Seperti pada gaya listrik, kita menganggap gaya magnetik tersebut dipindahkan oleh sesuatu, yaitu medan magnetik. Muatan yang bergerak menghasilkan medan magnetik, dan medan ini selanjutnya memberikan suatu gaya pada muatan bergerak lainnya. Selanjutnya, arah dari medan magnet. Arah dari medan magnet sekitar kawat lurus berarus listrik berarah melingkar dalam satu bidang datar sepanjang kawat. Arah medan listrik dapat ditujukan dengan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listriknya, sedangkan tangan 4 jari menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi contohnya, misal ini kawatnya. Nah, ibu jari itu menentukan arah arus listriknya, sedangkan ini menentukan medan magnetnya. Ketika arus listriknya ke atas, terus di sini ada titik P, nah kita medan magnetnya masuk ke dalam, soalnya titik P-nya di sini. Sedangkan kalau di sini medan magnetnya keluar. Selanjutnya adalah rumus dari induksi magnetik pada kawat lurus berarus. Rumusnya adalah B sama dengan μ0 dikali I per 2πA. B sama dengan medan magnetik, satuannya Weber per meter persegi atau bisa juga Tesla. μ0 sama dengan permeabilitas hampa. Nilai dari μ0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7. I sama dengan kuat arus, satuannya ampere, dan A adalah jarak titik, satuannya meter. Yang selanjutnya ada induksi magnetik pada kawat melingkar. Konsepnya tuh sama kayak yang pertama, induksi magnet pada kawat lurus, cuman yang ini melingkar. Jadi kalau di lingkaran ini ada lilitannya.
Kalau ada lilitan yang ini dinyatakan dengan N, maka persamaan induksi magnet di pusat lingkarannya berubah menjadi B sama dengan mu 0 dikali I dikali N. N itu adalah lilitannya, per 2A. Nah, yang selanjutnya adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet. Timbul apabila ada interaksi dua medan magnet. Gaya Lorentz antara lain dapat terjadi pada 1. Gaya Lorentz pada kawat berarus di dalam medan magnet, dan 2. Kawat sejajar berarus. Nah, di gaya Lorentz ini kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan seperti cara menentukan arah medan magnet. Cara menentukan arah gaya Lorentz-nya tuh kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu yang ibu jari ini adalah arah arusnya, yang ini adalah arah medan magnetnya, dan sedangkan gaya Lorentz-nya keluar dari telapak tangan. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh. Contoh nomor 1 ini. Nah, contoh nomor 1 itu kan arahnya tuh ke atas. Terus kan masuk ke bidang. Nah, atas masuk ke bidang. Berarti gaya Lorentz-nya ke sebelah kiri. Soalnya gini posisinya. Jadi gaya Lorentz-nya keluar dari sebelah kiri, keluar dari telapak tangan. Terus yang kedua, saya juga punya contoh yang kedua. Yang kedua itu arahnya ke bawah tapi keluar. Kalau medan magnetnya bulat-bulat gini, kalau tandanya bulat-bulat gini berarti medan magnetnya tuh keluar. Terus kalau keluar kan ini medan, ini bidangnya. Terus keluar dan arahnya tuh ke bawah nih, keluar ke bawah, berarti gaya Lorentz-nya keluar dari telapak tangan, berarti ke sini ya, ke kiri saya. Terus yang ketiga ini, yang ketiga tuh ini tuh masuk, medan magnetnya tuh masuk ke dalam bidang, terus arahnya tuh ke kanan, jadi masuk gini, jadi gaya Lorentz-nya keluar dari atas. Terus yang keempat nih, yang keempat tuh masuk juga, tapi tuh arah arusnya tuh ke kiri terus masuk bidang ini, berarti gaya Lorentz-nya tuh keluar dari bawah gitu. Oke, yang selanjutnya ada rumus dari gaya Lorentz ya, yaitu FL sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. B sama dengan kuat medan magnet, satuannya Tesla, I sama dengan kuat arus, satuannya ampere, dan L sama dengan panjang kawat, satuannya meter. Sin theta ini adalah jarak antara kuat medan magnet dan kuat arus. Yang selanjutnya ada rumus gaya Lorentz pada kawat sejajar. Nah, rumusnya adalah mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2 pi A. Nah, I1, mu 0 adalah permeabilitas hampa, I1 adalah arus pada kawat pertama, nah I2 arus pada kawat kedua, dan L adalah panjang kawat, sedangkan A adalah jarak titik. Nah, di sini tuh beda ya sama rumus gaya Lorentz yang pertama. Kalau di sini tuh ada dua kawat, jadinya ada arus pada kawat pertama dan arus pada kawat kedua. Nah, yang selanjutnya adalah gegel induksi. Gegel induksi adalah beda potensial pada ujung-ujung kumparan yang akan menghasilkan alur listrik. Gegel induksi ini muncul selama ada perubahan flux magnet. Jika jumlah lilitannya banyak, maka GGL-nya semakin besar. Nah, rumusnya adalah GGL sama dengan N dikali delta flux per delta T. N adalah jumlah lilitan, delta flux adalah perubahan flux magnet, itu satuannya Wb, delta T adalah perubahan waktu. Nah, perubahan waktu itu satuannya sekon. Ya, selanjutnya cara mencari flux magnet. Nah, cara mencari flux magnetnya itu adalah flux magnet sama dengan B dikali A dikali cos theta. B sama dengan kuat medan magnetnya, A sama dengan luas bidang, satuannya meter persegi. Cos theta adalah jarak antara B dengan garis normal. Perubahan flux magnet yang terjadi akan menginduksi kumparan dalam rangkaian sehingga akan menimbulkan GGL induksi. Rumusnya GGL sama dengan BLV sin theta. V adalah kecepatan meter per sekon. Nah, untuk menentukan arusnya menggunakan rumus I sama dengan GGL per R. R adalah hambatannya. Nah, di sini saya mempunyai contoh.
Nah, ini contoh V ya. Ini V-nya tuh kecepatan. Kecepatan selalu berlawanan arah dengan gaya Lorentz. Nah, kecepatan selalu berlawanan arah dengan gaya Lorentz. Terus R itu hambatan. Hambatannya tuh ada di sini. Jadi itu dalam rangkaian. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerja generator. Prinsip kerja generator adalah dengan meletakkan suatu bidang suatu bidang A ke dalam suatu bidang magnet sebesar B. Kemudian bidang tadi diputar dengan kecepatan sudut sebesar W. Karena terjadi perubahan magnet yang menembus ruas tadi, maka akan menghasilkan GGL induksi sebesar E. Itu adalah rumus dari GGL induksi yang bentuknya seperti ini. Terus rumus dari GGL induksi adalah N dikali B dikali A dikali omega sin omega T. N adalah jumlah lilitannya, B adalah kuat medan magnet, satuannya adalah Tesla, A sama dengan luas bidang, satuannya meter persegi, W sama dengan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Karena harganya maksimal dari sin omega T adalah 1, maka besar GGL induksi maksimalnya adalah N dikali B dikali A dikali omega. Nah, jadi sin omega T-nya hilang karena cuma maksimalnya tuh 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian arus bolak-balik atau AC. Arus dibagi menjadi dua, ada arus DC atau direct current, yaitu arus searah, dan juga ada arus AC atau alternating current, yaitu arus bolak-balik. Nah, yang namanya listrik arus itu kan bisa diukur ya kan? Nah, kita bisa mengukur atau dapat mengukur menggunakan beberapa alat ukur nih, yaitu ada ampermeter dan ada voltmeter. Nah, ampermeter itu digunakan untuk mengukur arus listrik, sedangkan voltmeter itu digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Arus dan tegangan AC nilainya selalu berubah dan dapat digambarkan dengan grafik sinusoidal. Nah, seperti ini. Atau dapat dinyatakan dalam persamaan. Untuk persamaan tegangan AC itu dapat dituliskan dengan V sama dengan V max sin omega T. Sedangkan untuk persamaan arus AC yaitu I sama dengan I max sin omega T. Di mana V itu tegangan atau volt, dan I merupakan kuat arus atau ampere, dan V max ya merupakan tegangan maksimum, I max merupakan kuat arus maksimum, dan omega merupakan kecepatan sudut, sedangkan T merupakan waktu atau sekon. Kuat arus atau tegangan efektif adalah kuat arus dan tegangan yang diukur oleh ampermeter atau voltmeter. Untuk kuat arus efektif dirumuskan dengan I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Kemudian untuk tegangan yang efektif itu dirumuskan dengan V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Sekarang kita akan membahas tentang RLC. Apa sih RLC itu? Yaitu RLC itu singkatan dari R yaitu resistor, dan L-nya itu adalah induktor, dan C-nya itu adalah kapasitor. Yang pertama, kita akan membahas tentang rangkaian resistor atau rangkaian resistif. Jika sebuah resistor dialiri arus bolak-balik, ternyata arus dan tegangannya tetap atau sefase. Nilai hambatannya tetap dan sering disebut dengan reaktansi resistif. Yang kedua ada rangkaian induktor. Nah, arus bolak-balik yang melewati induktor akan ketinggalan fase 90 derajat terhadap tegangannya, atau sering dikatakan tegangannya mendahului arus 90 derajat. Dan saat dialiri oleh AC akan timbul hambatan yang dinamakan dengan reaktansi induktif. Untuk rumus rangkaian induktif yaitu XL sama dengan omega dikali T. XL yaitu reaktansi induktif atau ohm, dan omega adalah frekuensi sudut atau radian per S, dan L adalah induktansi induktor atau H Henry.
Yang ketiga yaitu rangkaian kapasitif. Arus bolak-balik yang melewati induktor akan mendahului 90 derajat terhadap tegangannya, atau sering dikatakan tegangannya ketinggalan arus 90 derajat. Untuk rumus kapasitif yaitu Xc sama dengan I per omega T. Xc yaitu reaktansi kapasitif atau ohm, omega adalah frekuensi sudut radian atau S, dan C adalah kapasitas kapasitor atau farad. Yang terakhir adalah impedensi, yaitu hambatan pengganti pada rangkaian RLC ini dinamakan dengan impedensi. Sama aja dengan XL sama dengan omega L, dan XC sama dengan I per omega C. Untuk rumus impedensi kita bisa menggunakan rumus Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat, atau bisa juga menggunakan Z sama dengan akar R kuadrat plus omega L min I per WC kuadrat. Jadi dari video tadi saya menjelaskan tentang pengertian arus bolak-balik dan rumus bolak-balik. Terima kasih.